Kalau ada bapak-bapak atau orang yang masih muda tidak punya masa depan, hanya bisa cerita-cerita, berarti itu sudah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam walil iman. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para asatidz, wabil khusus MC Ustadz Surono, dan yang kami hormati Ketua DKR Bapak Haji siapa? Hafizahullah beserta staf-stafnya, dan yang kami hormati semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah tidak mengurangi rasa takdim kami kepada semua hadirin hadirat yang hadir di sini. Semoga Allah berikan keberkahan hidup, semoga Allah berikan kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan juga kecintaan dalam mencari ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama tak elok kalau kita dalam sebuah pengajian tidak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan menuju masjid yang mulia ini. Masjid yang indah, masjid yang pertama kali saya menginjakkan kaki di sini. Kalau di Al-Ghadfan sana sering, kalau di sini baru pertama kali ini. Maka wajah-wajahnya baru semuanya. Wajah-wajah saya juga baru menurut bapak-bapak semuanya, para hujjaj, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir, merenungi bahwa kita ini adalah hamba Allah yang serba lemah, hamba Allah yang butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita minta kepada Allah segala sesuatunya dengan cara banyak beribadah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan kalamnya, firmannya di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta beribadah dulu baru minta. Maka dengan memperbanyak ibadah lalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan segala permintaan kita, agar Allah memudahkan dan memberikan jawaban segala keinginan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu
biasa kita lakukan tapi besar pahalanya. Sebelum saya menjelaskan tentang pemuda, saya ingin jelaskan duduk kita di sini ini, masya Allah, bapak-bapak, mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadah," barang siapa yang melaksanakan salat pagi. Ghadah itu artinya pagi, tapi ulama menjelaskan maksudnya adalah salat subuh jama'atan, dengan berjamaah. Summa yadhkurullah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah maksudnya tidak hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan kalimat-kalimat yang lainnya, tapi berzikir ini banyak maknanya. Di antaranya mengikuti ta'lim. Habis subuh kita adakan ta'lim, lalu yang mengikuti dan yang mengisi itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yadhkurullah hatta tadlu'a asy-syams, sampai terbitnya matahari. Masya Allah, yang sering kita sebut syuruk. Dana lahu ka ajril umrati wal hajj tamah. Maka bagi orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu zikir atau ta'lim atau baca Quran dan yang lainnya selama digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut zikir, sampai terbitnya syuruk atau terbitnya matahari. Tapi hati-hati, jangan pas syuruk. Gak boleh ketika pas syuruk. Kenapa? Karena ketika pas syuruk itu dilarang melaksanakan sholat. Maka gak boleh pas syuruk, pas bunyi tet itu dilarang, karena baina qarnai syaitan, waktu di antara dua tanduk syaitan. Lalu diartikan berarti setan punya tanduk. Nanti dulu kita pembahasan. Intinya, barang siapa yang bisa melaksanakan seperti itu, nunggu 15 menit dari syuruk tadi, maka pahalanya yang didapat oleh orang tersebut ka'ajril umrah wal hajj, seperti pahala haji dan umrah, atau pahala umrah dan haji. Tamah, sempurna. Ini yang mengucapkan bukan saya, tapi adalah Rasulullah, pilihan Allah, utusan Allah, perwakilan dari Allah untuk menyampaikan firman-Nya ke kita semuanya ini. Dan dia shadiqul masduq, artinya orang yang jujur banget. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang senantiasa mendukung dakwahnya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang tidak mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang 100% mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, beliau yang menghiburnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut karena pertama kali mendapatkan wahyu dan bertemu dengan makhluk Allah yang amat besar, yaitu malaikat Jibril, ketakutan.
Zammiluni, zammiluni, selimutin saya, selimutin saya. Setelah itu dinasehatin atau ditenangkan hatinya oleh Khadijah. Begitu juga istri-istri yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW tak bisa melupakan Khadijah begitu saja. Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling muda dan paling cantik, pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kenapa engkau masih ingat Khadijah? Bukankah sudah ada pengganti baru yang lebih muda, lebih cantik, lebih energik dan lain sebagainya? Sesungguhnya Khadijah adalah perempuan pertama kali yang dalam hidup saya, duka dan citanya, suka duka, dialah yang membersamaiku pertama kali. Itulah yang tidak bisa aku lupakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat Nabi, seorang atau generasi yang terbaik. Jadi generasi terbaik itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka layak mendapatkan salawat dan salam, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, wa khususan jamaah Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi Ustaz Surono sudah menyebutkan bahwa tema pada pagi hari ini adalah tentang pemuda. Pemuda dalam bahasa Arab itu namanya syabun atau syabab. Jadi pemuda itu syabab. Maka ada istilah subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Ini yang hadir tua-tua juga ya, tapi gak masalah. Ada ungkapan, walaupun makna pemuda itu dari 15 menuju ke 40, tapi ada ungkapan yang disebut pemuda itu siapa? Pemuda itu yang suka berpikir ke depan, pikirannya itu senantiasa ke depan, bukan lihat ke depan terus enggak apa. Maksudnya dia punya prospek atau punya keinginan ya, ke depan. Kalau tua, walaupun masih muda, adalah orang yang suka mengingat-ingat masa lalu, cerita-cerita yang lalu. Oh, saya dulu seperti ini, saya dulu ranking 1, saya dulu termasuk pengikut Karang Taruna. Boleh-boleh saja, tapi terus cerita ke belakangnya, bukan masa depannya. Nah, ini disebut orang tua. Karena apa? Masa depannya berhenti, hanya bisa cerita masa lalu. Kalau ada bapak-bapak atau orang yang masih muda tidak punya masa depan, hanya bisa cerita-cerita, berarti itu sudah tua. Sebaliknya, sudah tua, umur berapa Pak Haji? Karena belum tumbuh gigi ya. Oh, anggaplah umur 60 lebih, tapi dia Masya Allah, gimana ya dakwah Masjid Al-Ikhlas ini supaya rame. Terus gimana memakmurkan masjid ini, gimana pemuda-pemudanya itu ada kegiatan yang positif. Jangan sampai pemuda adanya main gadget aja, ke rumah gadget, ke masjid gadget, semuanya gadget. Nah, bagaimana supaya pemuda ini mempunyai peran
baik itu di masyarakat, baik itu keumatan, baik itu kemasjidan. Berpikir seperti itu walaupun umurnya sudah tua, itu disebut muda dalam berpikirnya ya. Kalau segi biologisnya sudah tua, itu ada yang mendefinisikan seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak walaupun umurnya sudah 50, 60, 70, ada yang 70 di sini? Mana? Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat bonus banyak ya Pak Haji ya. Siapa sih orang yang terbaik itu menurut Rasulullah, menurut Islam? Orang yang terbaik itu di dalam hadis khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umur tapi bagus perangainya, bagus karakternya, bagus muamalahnya, bagus ibadahnya. Jadi 70 tapi luar biasa, umurnya digunakan untuk ibadah, umurnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang paling jelek sebaliknya, man tala umruhu, orang yang panjang umur, wasa'a amalu, tapi rusak akhlaknya. Umur mohon maaf 70 masih suka nongkrong sama muda-muda, duduk di jalan kalau ada perempuan lewat cuy. Nah ini akhlaknya rusak. Maka sekali lagi orang yang seperti ini itu syarrun nas, orang yang paling buruk di antara manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, untung ya Pak Haji umur 70, semoga diberikan keberkahan dalam hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Bapak-bapak sudah hafal kali ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, sesungguhnya mereka, fityatun, pemuda, dari kata fata. Fata itu pemuda, syabab, syab itu juga pemuda. Jamaknya syabab atau syubab itu pemuda. Amanu bi rabbihim, jadi disebut situ pemuda yang bagaimana? Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Karena tiga orang ini, tiga orang itu sudah jamak ya Pak ya. Kalau dua disebut musanna, kalau satu mufrad, kalau tiga ke atas sampai enggak terbilang itu disebut jamak. Jadi tiga itu sudah termasuk jamak, maka disebut fityah. Fityatun jamak dari fata. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman. Ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Karena kondisi daerah ketika hidupnya rusak luar biasa, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan menginap di Al-Kahfi gua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda ini mempunyai peran yang hebat. Pemuda ini yang bisa menentukan masa depan. Ketika kita melihat masa depan Indonesia itu yang bagaimana ke depannya, kita lihat pemuda sekarang. Kalau pemuda sekarang, Masya Allah, banyak yang hafid Al-Quran,
banyak juga orang-orang yang mencapai doktor-doktor. Nah, ini insya Allah pemuda yang akan datang atau pemimpin yang akan datang, pemimpin yang bisa merubah menjadi terbaik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bisa dilihat dari ukuran pemuda sekarang. Kondisi yang akan datang di negara kita, kita lihat saja. Kalau ada pemuda-pemuda yang seperti saya sebutkan tadi, alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, pemuda-pemudanya malas mencari ilmu, pemuda-pemudanya akhlaknya rusak, pemuda-pemudanya suka membuat keonaran, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saya kesini biasanya kalau siang itu naik motor, Pak. Naik motor kenapa? Karena takut macet lama. Terus tadi mau naik motor takut karena apa? Banyak begal. Kok Ustaz takut? Ya manusiawi lah takut. Ya, ternyata mereka itu bukan orang yang tua-tua Pak pelakunya. Masya Allah, umur abigi-abigi, umur ya sekitar SMA kelas 1 atau SMP gitu. Itu. Nah, kalau pemuda seperti itu, ngeri masa depannya nanti gimana. Tapi itu sebagian kecil, contoh kecil saja ya. Alhamdulillah tadi lancar luar biasa nyampe di sini sebelum subuh. Saya khawatir wah jangan-jangan nanti terlambat, ternyata lancar. Kalau siang itu naik mobil bisa 2 jam. Kalau pagi itu nggak ada setengah jam. Dan saya kira tempatnya itu di Gambus sana, ternyata di sini. Saya sudah lurus tuh, Google Map-nya ngarahin ke sini. Ini benar kayak Google Map ini. Ternyata saya lihatnya masjidnya benar. Alhamdulillah bisa ketemu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda itu yang bagaimana disebut pemimpin yang bagus, pemimpin harapan, pemuda yang berilmu, berwawasan luas. Jadi anak-anak sekalian atau bapak-bapak yang punya anak masih muda, dikasih keterangan penjelasan, nak, kalau kamu ingin menjadi masa depan bagus, maka bekali dengan ilmu dan wawasan luas. Ikuti semua aktivitas positif, Karang Taruna, remaja masjid, rohis di sekolah. Ikuti semuanya kegiatan tersebut. Jangan sampai menjadi anak yang pendiam dan suka menyendiri. Itu berbahaya. Saya kemarin dapat cerita dari teman saya, Pak. Saya nggak sebutkan daerahnya mana, tapi sekitar Bekasi. Ceritanya mengerikan. Ya, Bu, pertama pendidikannya Islami dari kecil. Agak sekolah di Dinia, terus mondok di salah satu pesantren. Habis itu kuliah dan kerja. Umurnya kurang lebih 22 tahun, baru kerja berapa bulan. Artinya dari background pendidikannya kan bagus, agama, habis itu pesantren, habis itu kuliah, kerja. Masya Allah. Tapi dia pendiam, gak mau bergaul. Jadi jangan juga senang kalau ada anak yang pendiam di rumah, gak mau bergaul. Itu berbahaya juga. Justru kalau ada anak yang aktif, itu kita harus bangga, kita harus arahkan.
ini anak terlalu aktif, semuanya jadi rusak. Harus bangga. Ternyata Pak, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Semoga anak kita dijaga, keturunan kita dijaga semuanya. Saya nggak nyebutkan namanya nggak apa-apa. Itu tidak termasuk ghibah. Kalau ghibah itu disebutkan namanya, ditunjukkan daerahnya, terus RT-nya ini, itu yang nggak boleh. Karena kita tidak boleh menghibah, dan dosa menghibah itu dosa yang besar. Dia, Masya Allah, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Anehnya lagi, dia ini mensayat dengan silet wajahnya dan gantung diri. Nauzubillah. Orang tuanya shock, orang tuanya kaget. Untung orang tuanya termasuk orang yang beriman kuat. Lalu dia katakan, sesungguhnya pohon yang daunnya jatuh itu tak lepas dari takdir Allah. Jadi dihibur hatinya, dihibur sendiri hatinya. Kematian anak saya juga tak lepas dari takdir Allah. Untuk menghibur, diselidiki kenapa anaknya. Padahal dia, Masya Allah, sebelumnya itu sholat berjamaah, dan bahkan dijadikan imam. Ternyata apa? Dia suka menyendiri, setiap permasalahannya tidak diungkapkan, dipendam sendiri. Ini berbahaya kalau anak yang menutup diri. Singkat cerita, dia itu punya calonnya lagi, sehingga sakit hati nggak diungkapkan. Makanya kita perlu juga mengungkapkan isi hati ini biar plong, ya Pak. Jadi kalau ada anak yang suka ngomong, sudah anak yang banyak omongnya, jangan dikatakan kamu banyak omong, nggak usah. Itu diantaranya cara untuk menghilangkan perasaan sedih, mengungkapkan isi hatinya tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini harus punya ilmu. Anak-anak kita juga harus punya ilmu untuk bersaing di masa depan. Apalagi masa depan ini masa depan yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat itu yang bagaimana? Kalau pemuda sekarang tidak dibekali dengan ilmu, mohon maaf, yang akan datang jadi pembantu-pembantu atau jadi pengangguran. Maka harus dibekali dengan ilmu. Ilmu tidak hanya di bangku sekolah saja. Ilmu tidak hanya didapat di kampus-kampus saja. Bukan berarti saya mengatakan gak usah kuliah, enggak. Tetap kuliah, tetap sekolah, karena ini adalah penting buat masa depan. Tapi juga ilmu dimanapun. Ilmu ketika ada orang pebisnis yang sukses memberikan ilmunya, kita ajar, kita ambil ilmunya, kita praktekkan. Itulah pemuda yang harapan masa depan. Wawasannya luas. Jangan wawasan game aja ya. Saya sedih ya. Masya Allah, dengan adanya setan gepeng, saya sebut setan gepeng, bisa juga si malaikat gepeng juga itu. Jadi tergantung penggunaannya. Setan gepeng apa Pak? HP itu luar biasa dampaknya kalau tidak bisa menggunakan. Itu bisa menjadikan anak, Masya Allah, rusak. Bukan rusak badannya saja, banyak pakai mata yang terus dipaksakan, itu rusak fisik.
rusak mentalnya juga. Kalau rusak fisik masih nggak seberapa, mentalnya jadi malas, disuruh lagi asik gadget. Makanya gadget ini harus bisa kita atur, harus bisa kita manage dalam penggunaannya. Sekarang saya lagi ngapain? Saya sekarang lagi waktunya belajar. Saya sekarang lagi ngapain? Lagi ngaji. Saya sekarang lagi ngapain? Lagi ke masjid. Kadang karena gadget, karena game, lupa semuanya itu. Maka sekali lagi ini buat pemuda, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak saya nggak suka ya namanya gadget, apalagi sudah umur 60 ke atas, sukanya itu zikir ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda ini sering disebutkan dalam hadis. Bahkan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu seorang sahabat yang pertama atau yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefaqihan anak yang bernama Abdullah ini, putra dari Abbas, kefaqihan dalam agama. Faqih itu bagaimana? Bisa memahami makna daripada perintah-perintah agama itu dan bisa menjelaskan. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajari ya Allah tentang ta'wil, menafsirkan Al-Quran. Dengan doa tersebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi seorang sahabat dan sekaligus ulama. Ulama di mana? Ulama di kalangan sahabat, dan dibuat rujukan semua umat Islam dalam memaknai ayat. Kenapa? Di antaranya adalah doa. Makanya orang tua jangan berhenti untuk berdoa. Berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Ini penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Abbas mengatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa syaban. Dan Allah tidak mengutus nabi kecuali ketika masih muda. Nggak ada nabi yang diutus dalam kondisi tua. Rasulullah umur berapa? 40, termasuk muda. Itu kuat-kuatnya, fisiknya, pikirannya. Kalau saya sudah umur 47, jadi umur 40 itu kuat-kuatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la utiyal ilmu alim illa wa huwa syab. Artinya apa? Dan tidak diberikan ilmu yang matang kecuali dalam kondisi masih muda. Kalau sudah tua ngapal lupa ya, ngapal satu ayat, dua ayat, yang sananya lupa. Nambah satu ayat, yang dua ayat yang sudah dihafal lupa. Itulah tua. Ya memang sudah berkurang, daya menghafalnya sudah berkurang. Saya dulu ketika umur di pesantren, masya Allah, satu halaman satu kali duduk bisa, Pak. Sekarang murojaah itu mengulang hafalan. Perasaan satu halaman diulang-ulang kok masih belum nyantol. Masya Allah, benar-benar kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar atau di waktu tua bagaikan mengukir di atas air.
nggak membekas. Kalau bekas itu hilang lagi, habis itu nyantol hilang lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu diutus dalam kondisi muda, dan mencari ilmu yang tepat itu dalam kondisi muda. Tapi jangan sekali dipahami seperti ini. Sekarang kan suka dibalik-balik. Kalau gitu umur tua nggak tepat dong cari ilmu. Tepat semuanya ya. Tapi sekali lagi, ya tarasah fil dhihn, mengikat di akal kita itu pada umur muda, masih muda. Banyak cerita-cerita atau banyak kisah bahwa pemuda yang bagus itu bisa menjadikan perubahan yang amat dahsyat. Muhammad Mahmud II yang disebut dengan Al-Fatih. Siapa itu Pak Muhammad Mahmud? Yaitu Khilafah Turki Utsmaniyah, Kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Beliau itu masih muda, umur belasan tahun, bisa mengalahkan atau bisa membuka daerah yang ratusan tahun itu menjadi kerajaan terbesar dunia, Romawi Timur. Itu kerajaan yang tidak ada ceritanya dikalahkan, besarnya luar biasa, gak ada ceritanya belum dikalahkan. Tapi bisa ditaklukkan dengan seorang pemuda yang masih umur belasan tahun, yaitu Muhammad Mahmud II, yang disebut dengan julukan Al-Fatih. Muhammad Mahmud Al-Fatih. Al-Fatih artinya pembuka, pembebas daerah. Di mana itu? Di Konstantinopel. Mana? Yaitu di Turki. Hagia Sophia yang dulu termasuk gereja terbesar berubah jadi masjid, lalu berubah jadi museum, berubah lagi jadi masjid sekarang di zaman Tayyip Erdogan. Itu dipimpin oleh pemuda, bukan orang tua. Tapi pemuda yang bagaimana? Mari kita lihat. Apakah hanya cukup pemuda? Tidak. Ayahnya Sultan Murad itu dari kecil sudah mendidik anaknya untuk cinta ilmu, untuk menghafal Al-Quran, untuk terus belajar. Bahkan ketika beliau remaja itu didampingi dua ustaz. Disebutkan ustaznya di situ, Maula Ghurani dan Syekh Muhammad Syamsuddin. Maula Ghurani ustaz dan Syekh Syamsuddin bin Hamzah itu ustaz yang senantiasa mengajari Sultan Muhammad Mahmud yang kedua yang disebut Al-Fatih. Dari pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, sehingga dia punya pemikiran yang luas, dan cita-citanya terbesar adalah bisa membebaskan Romawi Timur dari kezaliman. Padahal itu tidak ada cerita yang bisa mengalahkan kehebatan daripada pemuda Muhammad Mahmud Al-Fatih. Selanjutnya, begitu juga Bung Tomo yang mengobarkan jihad melawan sekutu, bukan hanya Belanda, sekutu. Siapa? Yaitu pemuda Bung Tomo yang mengobarkan jihad setelah ada masukan fatwa dari Syekh Hasyim Asy'ari bahwa harus dibela negara kita semuanya, tidak hanya tentara, semuanya. Makanya fatwa wajib jihad.
Digerakkan oleh siapa? Bukan orang tua, tapi pemuda. Dan perkataan Bung Karno yang sangat fenomenal. Perkataannya bagaimana? Berikan saya 1000 orang tua, saya akan goncang gunung. Maksudnya bukan gunung digoncang, Pak, tapi berikan saya 10 pemuda. Ingat, 1000 orang tua bisa saya goncang gunung yang besar. Dan berikan saya 10 pemuda, saya akan bisa goncangkan dunia. Berarti apa? Peran pemuda itu sangat hebat sekali. Ya. Peran pemuda yang bisa merubah keadaan dunia, bisa merubah dunia. Lagi kemarin memperingati Sumpah Pemuda, harus kita giatkan pemuda ini. Jangan pemuda sukanya tidur aja. Nah, pemudanya sedikit ya. Mana? Gimana sudah? Mas, Bapak ya, masih muda ya. Itu masih muda tuh ya. Jadi pemuda ini harus gerak. Pemuda ini harus punya wawasan yang luas. Terus yang kedua apa? Seorang pemuda adalah pemuda yang mempunyai akhlak yang mulia. Berilmu saja tidak cukup, harus dibarengi dengan akhlak. Kalau pemuda berilmu tapi nggak punya akhlak juga berbahaya. Ilmunya banyak tapi nggak punya akhlak, nggak jujur, korupsi. Habis itu nggak punya akhlak, apalagi nggak amanah. Setiap diberikan amanah nggak ditunaikan dengan baik, berbahaya. Dikira wah dia itu cerdas, dia itu. Tapi dalam ranah keilmuan saja tidak dibarengi dengan akhlak, ini juga berbahaya. Harus dibarengi dengan akhlak. Makanya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah rusak. Bagaimana tidak? Anak perempuan kalau dia lahir dilihat perempuan, orang tuanya malu, lalu dikubur hidup-hidupan. Masih hidup Pak, belum meninggal dikubur. Itu zaman jahiliyah. Nggak berpikir bahwa generasi itu ya timbulnya dari perempuan. Kalau nggak ada generasi perempuan, laki-laki semuanya habislah keturunannya. Sampai di situ kebodohan. Patung-patung yang dibuat sendiri lalu disembah, padahal patung la yadurru wa la yanfa. Patung itu tidak memberikan madarat dan juga tidak memberikan manfaat. Bahkan ada seorang sahabat yang masuk Islam gara-gara anaknya. Anaknya sudah masuk Islam dulu. Bapaknya ini dedengkotnya orang kafir menyembah berhala. Berhalanya di rumah banyak. Setiap berhala malamnya dihabisin, anaknya dilemparkan ke tempat kotoran. Marahnya luar biasa. Siapa yang berani membuang Tuhanku? Siapa ini? Jadi sehari, besoknya terus berpikir bapaknya, iya, kenapa Tuhan gak bisa membela diri ya ketika ditaruh di barang kotor. Dari situlah berpikir masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak ini penting, akhlak yang jujur ya. Seorang pemuda harus jujur. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini awalnya Pak penggembala orang miskin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang miskin karena kejujurannya diangkat oleh Rasulullah. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi orang jujur itu mujur insya
Allah. Mujur itu apa? Beruntung. Ya, emang pahit sih, kadang pahit tapi sebentar saja, tapi akan mulia. Suatu ketika ada dua orang datang ke gembalaan Abdullah bin Mas'ud. Belum jadi sahabat, masih kafir, belum masuk Islam. Ketika beliau ini didatangi dua orang ini tanya, menguji, wahai fulan, saya sekarang kehausan, itu kan banyak kambing-kambing, bolehkah saya minta susunya? Jadi orang dulu itu dari kambing itu diperah lalu diminum. Dan itu bapak bagus. Bapak saya katanya dulu suka minum susu langsung diperah, ya, dulu kecilnya kan. Jadi nggak apa-apa Pak, bagus. Dua orang ini tanya ke Abdullah bin Mas'ud, bolehkah saya minta, saya dalam kondisi haus? Apa kata penggembala, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya saya hanya penggembala, yang punya kambing ini bukan saya, jadi saya nggak bisa memberikan susu. Lalu dengan kejujuran seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan melihat keajaiban yang dilakukan oleh dua orang. Dua orang ini ternyata siapa? Yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu diangkat, udah kamu jangan jadi penggembala, jadi masuk Islam. Dan beliau termasuk sahabat yang terkenal dan ulamanya sahabat bagian tafsir juga, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Awalnya penggembala, karena kejujurannya dia mujur. Jadi jujur itu penting sekali. Pemuda yang jujur itu hebat, harus berakhlak, ya. Baik, amanah dalam menyampaikan dakwah, amanah dalam hal menyampaikan atau melaksanakan tugas. Seorang pemuda harus juga amanah. La rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus punya akhlak. Akhlak apapun, yang penting akhlak mahmudah, akhlak terbaik, akhlak yang moralnya bagus, ya, jangan akhlak sayyi'ah. Yang ketiga, menjaga diri dari pergaulan negatif yang dapat membawanya pada perbuatan dosa dan maksiat. Pergaulan ini penting. Ada ungkapan dalam hadis, barang siapa yang dekat dengan penjual parfum, maka dia paling tidak, kalau nggak bisa beli, bau parfum. Barang siapa yang mendekat tukang pandai besi, dia akan terpercik api. Artinya apa? Ini menjelaskan tentang pergaulan seorang pemuda, ya. Hendaklah bergaul dengan orang-orang yang salih, dan manfaatnya ini banyak. Bergaul dengan orang salih, bergaul dengan orang alim yang salih. Makanya tombol hati itu 5 warna nih. Di antaranya apa? Yaitu berkumpul dengan orang yang salih. Kenapa harus berkumpul dengan orang yang salih? I'anah 'ala ta'ah, membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali kalau pemuda yang sudah kuat imannya lalu berkumpul dengan orang-orang yang, mohon maaf, karakternya rusak tapi tujuannya berdakwah. Ini bagus, tapi biasanya ke bawah juga, gak kuat ke bawah juga. Jadi berteman dengan orang soleh ini penting sekali. Nah, udah suruh ya. Sebentar ya Pak ya. Berteman dengan orang soleh menjadikan dia itu menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, dia akan kokoh dalam beragama.
kokoh dalam beragama. Kenapa? Karena senantiasa mendapat inspirasi dari orang-orang yang soleh. Wah, dia itu subhanallah setiap 5 waktu ke masjid, dia akan ikuti, pemuda itu akan ikuti. Jadi kalau melihat pemuda itu, lihatlah dari temannya siapa dulu. Kalau temannya dia orang-orang yang soleh, insya Allah dia adalah orang yang soleh. Jadi berteman ini jangan dianggap hal yang sepele. Berteman ini adalah hal yang penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, di antara manfaat dari berteman dengan orang yang soleh, bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira berteman dengan orang soleh itu berteman saja, tapi ada manfaatnya yang luar biasa. Para sahabat yang hebat-hebat itu senantiasa mulazamah dengan Rasulullah SAW. Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anas bin Malik ini seorang sahabat, termasuk sahabat terakhir. Itu bermulazamah dengan Rasulullah sejak kecil. Abu Hurairah bermulazamah dengan Rasulullah di umur-umur yang Rasulullah mau meninggal. Hanya berapa tahun? Yang terakhir ya Pak ya, karena sudah suruh saya ini. Yang terakhir adalah disiplin dalam menggunakan waktu, dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menjaga wal asri, demi waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu? Karena pentingnya waktu. Dan bahkan kehidupan kita ini karena terdiri dari waktu. Ada seorang penyair, al-haya huwa majmu'atil awqat. Artinya apa? Kehidupan ini adalah kumpulan daripada waktu. Ketika waktu itu hilang, gak akan kembali lagi kepada kita. Itulah waktu. Maka hendaklah kita betul-betul manage waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu habis ya. Coba, biasa kalau saya kajian di mana-mana saya buka pertanyaan. Di sini ada pertanyaan? Oh iya, baik. Saya kira karena waktunya yang sudah habis ya, sudah surut. Dari saya cukup sekian, saya buka pertanyaan, silakan. Atau dibuka dulu pertanyaannya oleh Ustaz Surona. Baik Bapak, barangkali ada pertanyaan yang disampaikan tentang pemuda atau ingin curhat tentang keluarga yang anak-anaknya ya spesial gitu, supaya anak-anak yang kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz ya, bisa amanah, cerdas, berilmu dan seterusnya. Barangkali silakan ada yang ingin bertanya, juga kesempatan untuk bertanya. Ya, karena bukan pemuda ya. Ya Pak Haji. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menyimpang sedikit dari masalah pemuda, tapi ada kaitan dengan asal pendidikan. Kita mendapatkan pemimpin itu hasil dari cerminan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu jujur, benar, baik, maka akan pemimpinnya baik dan jujur. Tapi kalau masyarakatnya banyak tipu menipu, banyak main film-film korupsi, maka pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang pembohong, penipu, korupsi dan segala macamnya.
pertanyaannya saya sekarang, Ustaz, bagaimana kita menciptakan politik di Indonesia ini supaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang jujur, masyarakat yang cerdas, masyarakat ini. Terima kasih, Ustaz. Betul, Pak. Jadi sistem kita kan sistem demokrasi. Pemimpin itu dipilih dari suara rakyat. Jadi suara rakyat ini yang mengilhami pemimpin kita. Kalau rakyatnya, ya tadi yang dikatakan oleh Pak Haji, suka nilai, suka bohong, maka ya pemimpinnya tak lepas dari itu. Mudah-mudahan kedepannya kita semuanya berubah dengan melewati beberapa fase, ya, beberapa tahun kita sadar bahwa pemimpin itu menentukan masa depan. Dengan belajarnya seperti itu, kita tahu bahwa pemimpin itu mencerminkan akhlak kita. Akhlak kita itu yang menjadikan pemimpin kita seperti itu. Ya, mohon maaf, kalau ke depan ini adalah pemimpin setelah kita melewati tahapan-tahapan, waduh, jadi seperti ini ya kalau pemimpinnya nanti nggak berilmu, pemimpinnya nanti nggak berakhlak. Kalau gitu kita cari yang jujur, kalau ngomongnya itu enak, ya, terus juga berwawasan luas. Nah, jadi dari pengalaman ini itu bisa menjadikan perubahan dalam diri kita. Jadi jujur itu apa bisa dibangun? Bisa. Amanah itu apa bisa dibangun? Bisa. Makanya dari diri kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, sekitar kita, lalu terjadilah perkumpulan yang luar biasa menjadi orang-orang yang baik. Jadi mulainya dari diri kita. Jadi istilah tadi betul. Pemimpin itu mencerminkan karakter bangsanya, karakter rakyatnya. Bisa dilihat. Nah, kalau yang rusak lebih banyak, Masya Allah, yang suka yang kemaksiatan, hidupnya hedonisme dan lain sebagainya, yang banyak seperti itu, ya pemimpinnya rusak. Saya kalau lihat medsos, baca medsos itu, ya Allah, yang namanya buzzer kayak takut dosa, ya, menfitnah ulama, mencaci maki ulama, padahal ulama tersebut kesalahannya nggak ada dicari-cari. Ngomong seperti ini tanggapannya apa? Ngeri, ya. Kalau ini dibaca oleh banyak orang pemuda yang nggak ada filternya, itu bahaya, ikuti. Nauzubillah tsumma nauzubillah dari. Maka pemuda ini harus dibekali dengan ilmu dan wawasan yang luas. Pemuda ini dibekali dengan iman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, yaitu pemuda-pemuda yang dibekali dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, akidah yang kuat. Terus karakter. Kalau sudah dibekali dengan keimanan dan keilmuan, karakternya bagus, nggak mudah terombang-ambing. Pemuda itu mudah digeret. Pemuda itu kalau nggak punya iman yang kuat, mudah ditarik. Kalau nggak punya ilmu yang luas, mudah diajak. Ya, dengan dalil, mohon maaf saya sebutkan saja contoh pengeboman itu tidak ada yang tua, semuanya muda. Diberikan doktrin mati syahid di jalan Allah surga. Ya memang betul nggak salah. Tapi mati syahid yang di mana? Kalau membela negara untuk mengusir penjajah, itu mati syahid.
membela negara yang sedang dizalimi oleh negara lain, dijaga, itu mati syahid. Kalau membunuh orang sesama seiman hanya berlatar belakang beda saja, itu gak boleh, berbahaya. Ya, sekarang pengeboman di tempat maksiat di sana juga punya dagangan orang muslim, kadang-kadang yang jaga juga muslim dan sebagainya. Jadi negara kita negara aman. Jadi sekali lagi pemuda ini harus kita bangun wawasannya, keimanannya, akhlaknya, dan juga dalam kita bentuk dengan mencintai para ulama, alim ulama, biar ada panutan seperti Muhammad Mahmud Al-Fatih. Yang kedua, itu senantiasa didampingi seorang ulama, sehingga tujuannya itu senantiasa dikoreksi dan ditanyakan kepada ulama tersebut. Baik, seperti itu Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Dan pertanyaan lagi? Cukup ya, waktunya udah cukup. Cukup ya. Baik. Itu Quran. Baik. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jadi berdoa itu hendaklah dibarengi dengan kebaikan. Ada sebut tawassul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah ibtaghu ilaihil wasilah, carilah dengan doa. Artinya keinginan kita itu ketika berdoa dengan amal baik, dengan wasilah. Wasilah itu apa? Ta'lim, ini kan amal baik. Terus sedekah, amal baik. Ketika kita bersedekah, contoh 5.000, niatkan dalam hati. Itu bukan orang yang hitung-hitungan. Itu karena dengan Allah, ya Allah, dengan sedekah ini berikanlah kesehatan keluarga kami, jadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Minta dengan sedekah, itu sebut wasilah bagus. Dan memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik atas asmaul husna. Maka berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Dan juga dengan amal yang lainnya. Habis sholat doa bagus, habis ta'lim doa bagus. Maka kita akhiri kajian pagi hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan ijabah jawaban untuk doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
ولا عدوا في الدين إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.